Oke, terima kasih yang udah menonton video ini. Kenalin, nama gue Latif Ibrahim. Dan umur gue 18 tahun ya. Bisa dibilang 18 tahun. Tapi kayaknya masih baby face ya. Masih muda-muda gitu. Nah, di kesempatan kali ini gue bakal ngebahas tentang awal mula gue nge-YouTube dari 0 sampai sekarang. Dan buat kalian semua yang pengen tahu kelanjutannya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan selalu stay di channel Mang CS ini. Dan oh iya, buat kalian semua juga yang pengen tahu kelanjutannya video ini, kalian bisa klik tombol lonceng juga, jangan lupa. Jadi like, subscribe, dan lonceng, oke? Jangan lupa juga, oke? Standby terus. Jadi dulu tuh ya, pas lagi zamannya bisa dibilang zaman hits ataupun zaman kekinian, zamannya itu gua tuh nge-YouTube dari tahun 2018, dimana sampai sekarang gua nge-YouTube itu sudah 1 tahun lebih ya. Jadi pas zaman jamet gua suka yang namanya wifi-an, dan seketika berjalan wifi-an. Nah, disitu gua ngeliat temen gua lagi ngebuka yang namanya aplikasi YouTube. Jadi pas zaman dulu tuh, pas 1 tahun sebelumnya, YouTube tuh nggak begitu terkenal ya. Jadi gue nggak tertarik dengan YouTube, dan gue kayak masa bodo amatan lah, cuman main WhatsApp, Facebook, dan Instagram. Jadi zaman dulu tuh gue bisa dibilang kudet ya, ataupun kurang kekinian banget gitu. Jadi pas dulu gue kurang kekinian, dan gue nggak tahu yang namanya YouTube itu gimana. Gue cuman taunya itu video aja, tuh yang gue tahu. Dan pas gue ngeliat temen gue buka YouTube, di situ gue menemukan pundi-pundi yang namanya youtuber pemula ataupun konten kreator yang membuat video terbaru bagi YouTube-nya. Nah, di situ gue juga ikutan buka YouTube ya. Gue minta ajarin sama temen gue buka YouTube, dan gue install aplikasinya. Dan di situ gue pakai HP Redmi 4A, dan di situ YouTube gue belum sama sekali kebuka. Install aplikasinya itu dengan cara dibukain temen gue. Nah, pas lagi gue buka YouTube, pas itu gue terinspirasi dengan konten-konten kreator, yaitu dimana gue sering sekali lihat yang namanya video-video Atta Halilintar, Ria Ricis, dan Jess No Limit, dan lain-lain youtuber lain yang membahas tentang tutorial lainnya. Itu gue terinspirasi dengan Bang Jess No Limit, dimana Bang Jess No Limit itu membahas tentang Mobile Legends lagi, tentang game lagi, dan di situ gue terinspirasi. Lah, dia kok main game dimasukin ke YouTube ya? Gimana sih caranya? Nah, di situ pikiran gue itu kebuka. Jadi pas pikiran gue kebuka, gue tuh kayak pengen, gue pengen terkenal nih kayak dia nih, yang nonton banyak. Nah, di situ pas lagi pikiran gue kebuka begitu, banyak yang nonton. Jadi gue tuh pengen terkenal. Jadi terkenal itu bukan terkenal kayak apa gitu, kayak artis, bukan. Kayak terkenal itu kayak pengen banyak yang kenal doang, udah gitu. Setelah gue menonton video itu, gue pun mencari-cari di pencarian YouTube. Dimana pertama kali gue mencari-cari yaitu cara mengupload video ke YouTube. Pas lagi cara mengupload video ke YouTube, gue tuh melihat banyak sekali video-video yang muncul di pencarian tersebut. Nah, dimana salah satu itu yang gue pilih itu adalah cara mengupload video ke YouTube menjadi YouTuber pemula. Jadi buat kalian semua pasti ada yang penasaran ya, yang belum menjadi YouTuber pemula. Jadi buat kalian semua yang pengen menjadi YouTuber pemula, kalian cari aja kayak gue lewat pencarian YouTube. Setelah menonton video itu, gue tuh belajar ya yang namanya buat channel YouTube. Dan awal pertama kali gue membuat channel YouTube itu, awal pertama kali nih ya, namanya itu Panglima Tembur. Bisa dibilang Panglima Tembur itu kedilan-dilanan kalau buat zaman sekarang, zaman alay. Oke, sorry, cuma bercanda. Berjalan-jalan waktu, gue tuh belajar yang namanya editing, gue tuh belajar yang namanya cara membuat video, gue tuh belajar yang namanya cara merekam layar. Jadi tuh pertama kali mengupload video, gue tuh mengupload video tentang game, yaitu Mobile Legends. Karena gue terinspirasi dengan Bang Jess No Limit, yaitu dimana dia mengupload video lucu tentang Mobile Legends. Nah, gue tuh terinspirasi dengan dia. Dan beriring waktu gue mengupload video menggunakan handphone, masih menggunakan handphone. Itu pun gue gak pesimis dengan konten ataupun video pertama kali gue, yaitu gue membahas tentang Mobile Legends. Kalian bisa scroll di channel gue ini, kalian bisa scroll ke bawah, pasti ada video pertama kali gue membahas tentang Mobile Legends. Dan di saat itu gue gak pesimis, gue masih bisa menggunakan handphone, dan buat apa gue membeli PC, komputer, dan lain-lain yang jelas-jelas tidak ada tetapi kita cari, benar tidak? Dan beriringnya waktu gue melanjutkan ke YouTube membuat video, dan sampai 4 video ataupun 3 video. Nah, setelah 3 video, beberapa saat kemudian gue tuh melihat YouTube lagi, dimana YouTube itu bisa menghasilkan uang dari YouTube. Nah, gue tuh pun shock ya, ataupun kaget, seakan-akan lah YouTube kok bisa menghasilkan uang ya. Nah, YouTube kok bisa jadi terkenal, juga bisa menghasilkan pundi-pundi rupiah. Nah, di situ gue pun terinspirasi dengan video tersebut, dan gue klik aja. Dan jadi untuk para YouTuber pemula, jika ingin menghasilkan uang itu kita harus mendaftarkan YouTube kita ataupun video kita ke dalam AdSense. Yaitu dimana AdSense itu adalah media pembayaran dari sistem YouTube. Yaitu dimana YouTube bekerja sama dengan media AdSense. Dimana AdSense ini bisa menghasilkan iklan
dan bisa menempelkan iklan pada video kita. Seketika orang mengeklik video kita, mengeklik iklan kita, dan kita bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah ataupun dolar penghasilan pendapatan dari video kita. Dan setelah Mang Ces mendaftarkan AdSense, nggak lama Mang Ces terus mengupload video. Jadi peraturan AdSense itu dulu masih 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe dari 2018 sampai 2019, masih ya sampai sekarang. Pas mengupload video lain-lainnya, Mang Ces membahas tentang tutorial, lucu-lucuan, bisnis, keuangan, aplikasi, dan lain-lain. Kalian bisa scroll aja ke bawah channel Mang Ces. Dan beberapa lama, seketika Mang Ces tidak merasa, video Mang Ces itu sudah melebihi 4.000 jam tayang dan sudah melebihi 1.000 subscribe. Nah, di situ ya, dimana Mang Ces itu sangat gembira ya, dimana wah, channel Mang Ces dapat nih 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe. Udah lamanya nge-YouTube, ternyata banyak juga. Nah, tapi pas lagi Mang Ces ngebuat YouTube, banyak sekali hujat-hujatan dari teman-teman Mang Ces, yaitu dimana banyak yang bilang, wih YouTuber pemula nih, wih YouTuber gaming lah, dewan lah sama Just No Limit. Nah, itulah yang bikin Mang Ces frustasi ya, dimana-mana Just No Limit aja nggak kenal gua, masa gua sok kenal. Gitu ya, aduh, gak nyambung banget. Nah, setelah waktu peninjauan selesai, yaitu Mang Ces menunggu dengan lamanya 1 bulan selesai ya, setelah peninjauan ya. Pas setelah peninjauan selesai, kondisi itu Mang Ces lagi sekolah ya, sekolah masih duduk di bangku kelas 2 dan sekarang mulai kelas 3 STM. Dulu pas nge-YouTube kelas 1. Oke. Dan kelas 2 itu Mang Ces itu diterima monetisasi, dan di situ dari anggota YouTube chat Mang Ces lewat Gmail, di mana YouTube itu mengatakan, selamat, channel Anda berhasil dimonetisasi. Kali ini Anda bisa menghasilkan uang melalui media YouTube. Nah, Mang Ces tuh merasa gembira. Wah, channel gue dimonetisasi, gue seneng banget, gembira. Gue loncat ke gedung, enggak, bercanda. Gue loncat ke gedung, menepi sungai dan lain-lain, dan gue sampai keliling Samudra Pasifik dan India. Beriringnya waktu juga gue ngupload terus-terusan video bodo amat tentang hujat-hujatan orang banyak tentang gue, tentang hujatan yang bikin gue pusing, bikin gue puyeng pokoknya. Dan di situ gue gonta-ganti HP juga. Jadi beriring berjalannya waktu, gue masih terus membuat video dan melebihi $70, $80, dan jalan-jalan sampai $100 dan $120 dan sampai $1.300.000 sesuai dengan AdSense pembayaran. Setelah AdSense pembayaran itu, AdSense gue mengalami masalah. Karena kenapa? AdSense gue itu mengalami masalah, gue mendaftar AdSense sebanyak 2 kali. Jeplakan aja, jadi gue gak mau rugi. Jadi gue pengen sekali menghasilkan channel lagi, membuat channel lagi. Jadi gue pengen mendapatkan 2 channel. Nah, dari 2 channel itu ternyata gue tuh gak tahu yang namanya satu AdSense bisa dihubungkan dengan 2 channel. Satu AdSense 2 channel. Tapi yang namanya dulu gue taunya satu AdSense 1 channel, satu AdSense 1 channel. Nah, itu yang gue tahu. Dan AdSense gue yang mendapatkan $100 lebih itu pun bermasalah, dan gue nggak bisa mencairkan yang namanya gaji YouTube. Setelah lamanya gue pusing ya dengan AdSense gue ini kenapa, AdSense gue ini kenapa, gue pusing banget pokoknya. Dan AdSense gue ini kenapa, gue pusing banget. Dan pada tanggal 11 Desember 2018 gue memutuskan untuk AdSense gue itu dihilangkan aja. Gue jadi nggak punya AdSense, bodo amat. Yang penting gue bisa berkarya dalam media YouTube. Dan saking lamanya AdSense gue ditolak, gue tuh malas nge-YouTube, males, penonton sedikit, dan gue gak mendapatkan apa-apa. Setelah 11 Desember 2018 berjalan sampai dengan tanggal 25 Juni 2018, dan di tanggal 25 Juni 2018 gue tuh sangat seneng, dimana gue bisa mendapatkan AdSense baru lewat teman gue, yaitu dimana teman gue itu menyalurkan alamat dia dan bisa menyalurkan AdSense baru lewat orang tua dia ya. Jadi nama gue tuh udah nggak bisa dengan AdSense baru. Jadi gue minta tolong ke teman gue, dan gue sangat terima kasih buat teman-teman gue yang udah support gue sampai sekarang. Oke. Dan beriringnya waktu 25 Juni 2019, gue kembali di YouTube untuk menghibur kalian semua sampai sekarang. Dan untuk urusan gaji itu gimana bang? Yang hilang itu gimana? Nah, untuk gaji yang hilang itu, gajinya itu hilang ya, gak tau kenapa. Jadi AdSense gue itu baru. Jadi gue belum bisa menghasilkan apa-apa dari YouTube. Sampai sekarang gue masih mengupload tentang video-video lucu, video-video lainnya, video-video mukbang, video-video yang bisa menghibur kalian. Dulu gue sering ngupload tentang video-video prank dan sosial eksperimen, kalian bisa lihat aja. Tetapi untuk sekarang gue udah gak mau nge-prank lagi. Kenapa? Karena bukannya gue kapok atau apa, karena urusan akhirat men, ya kan? Yang namanya akhirat tuh harus dikejar dulu daripada dunia.
soalnya pendapat-pendapat ulama juga bisa dikatakan dosa. Oke, jadi segitu aja dari rintangan-rintangan gua nge-YouTube, story-story gua nge-YouTube dari dulu sampai sekarang. Dan so buat kalian semua jangan lupa like, subscribe, dan komen juga jika kalian suka dengan video ini. So buat kalian semua like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian semua. Dan kalian juga kudu harus bersemangat dalam membuat video baru tanpa menggunakan PC ataupun laptop. Kalian bisa menggunakan HP maupun tripod. Jadi jika kalian menggunakan HP, kalian bisa meminta bantuan kepada teman-teman kalian. Jadi, woi tolongin dong videoin gua. Nah, jadi gitu. Kalian harus memberanikan diri untuk membuat video. Jadi kalian tuh harus pede di depan kamera dan kalian tuh harus keseringan. Jadi semakin kalian keseringan di depan kamera, kalian akan semakin pede dan kalian akan semakin berinteraksi dengan para subscriber kalian. So buat kalian semua, akhir saja dengan salam Bang Jas, cekidot.